Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Sareksa Angkawijaya bersama rekan saya yang bernama Diva Aulia Widiananda. Kami berdua dari SMP Negeri 13 Kota Tangerang mewakili Provinsi Banten akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pengaruh kompos daun trembesi terhadap pertumbuhan jumlah daun sawi hijau. Di presentasi kali ini, kita akan menjelaskan pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Raya Sareksa Angkawijaya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya sampah daun kering. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2020, Kota Tangerang menghasilkan 2,24% sampah daun kering. Mayoritas sampah daun kering adalah daun trembesi. Menurut Munir tahun 2012, daun trembesi memiliki kandungan nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Banyak sekali alternatif penanganan sampah daun trembesi, salah satunya adalah pembuatan kompos. Sawi hijau adalah salah satu tanaman yang memiliki komoditas yang terbilang cukup tinggi. Badan Pusat Statistik tahun 2020 mengatakan bahwa sawi hijau mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan. SMP 13 Kota Tangerang telah membuat kompos dari berbagai macam daun kering, dan hasilnya dapat dibilang berhasil. Namun, belum pernah dilakukan penelitian kompos daun trembesi terhadap sawi hijau. Melalui penelitian ini, diharapkan kompos daun trembesi memiliki pengaruh terhadap jumlah daun sawi hijau. Penelitian ini memiliki rumusan masalah berupa bagaimana pengaruh kompos daun trembesi terhadap pertumbuhan jumlah daun sawi hijau. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh kompos daun trembesi terhadap pertumbuhan jumlah daun sawi hijau. Penelitian ini memiliki 3 manfaat. Yang pertama, bagi peneliti. Peneliti dapat mengetahui pengaruh kompos daun trembesi terhadap jumlah daun sawi hijau. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah dapat membuka kebijakan baru mengenai pengelolaan sampah daun, khususnya daun trembesi, agar dimanfaatkan menjadi kompos guna meningkatkan produksi sawi hijau. Dan yang ketiga, masyarakat. Masyarakat dapat membantu mengurangi sampah daun trembesi yang ada di lingkungan sekitar sehingga dapat berpotensi membentuk wirausaha yang baru. Untuk kajian pustaka akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Diva Aulia Widiananda. Teori-teori yang kita angkat dalam penelitian ini adalah sawi hijau, meliputi taksonomi, morfologi, dan manfaat. Yang kedua adalah kompos, meliputi pengertian, cara membuat, dan manfaat kompos. Yang terakhir adalah trembesi, meliputi taksonomi, morfologi, dan kandungan hara daun trembesi. Selanjutnya adalah metodologi penelitian yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Raya Sareksa Angkawijaya. Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei sampai Agustus tahun 2021 di kebun SMP Negeri 13 Kota Tangerang. Metode yang kami pakai adalah eksperimen kuantitatif. Alat dan bahannya ember, komposter, pot semai, pot tanam, dan rangkaian besi. Cara pengumpulan data kami melakukan melalui observasi atau perhitungan jumlah daun selama 4 hari. Analisis data menggunakan uji prasyarat dan uji Human-Whitney. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh kompos daun trembesi terhadap pertumbuhan jumlah daun sawi hijau. Untuk hasil dan pembahasan akan dibahas oleh teman saya yang bernama Diva Aulia Widiananda. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut. Di gambar ini terdapat 2 sumbu.
Yang pertama ada sumbu X, yaitu jumlah pot yang digunakan dalam penelitian ini. Yang kedua adalah sumbu Y, yaitu jumlah daun sawi hijau. Berdasarkan hasil uji statistik Human Whitney, jumlah daun sawi hijau mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil 0,05. Maka terima H0. Artinya terdapat perbedaan antara jumlah daun sawi hijau yang diberikan kompos daun terembesi dengan jumlah daun sawi hijau yang tidak diberikan kompos daun terembesi. Meningkatnya jumlah daun sawi hijau dipengaruhi oleh adanya 3 unsur hara yang terdapat pada kompos daun terembesi, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen meningkatkan jumlah populasi bakteri Rhizobium yang terkandung dalam kompos terembesi dan berfungsi mengikat nitrogen bebas. Fosfor, bakteri proteolitik yang mampu menghidrolisis senyawa bersifat protein menjadi asam amino. Kalium, adanya aktivitas mikroorganisme yang mendekomposisi bahan kompos maka menghasilkan kalium dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tanaman untuk pertumbuhannya. Yang selanjutnya adalah pH tanah. Menurut penelitian Fauzia dan kawan-kawan pada tahun 2017, tanah yang menggunakan kompos daun terembesi memiliki pH 7. Yang selanjutnya adalah laju fotosintesis. Menurut Parman, pada tahun 2010, intensitas cahaya matahari yang berbeda akan menyebabkan terjadinya perbedaan pada parameter pertumbuhan yang berbeda pula pada tanaman. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Raya Asareksa Angkawijaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh kompos daun terembesi terhadap pertumbuhan jumlah daun sawi hijau. Hal ini dikarenakan kompos daun terembesi 1. Memiliki unsur hara yang berupa nitrogen, fosfor, dan kalium, di mana masing-masing unsur tersebut memiliki peranan dan fungsi yang berbeda. Kedua, dapat menstabilkan kesuburan tanah melalui kemampuan menetralkan derajat keasaman tanah berkisar 7. Dan ketiga, dapat menjaga kestabilan kelembapan tanah yakni berkisar 30%. Saran dari kami, yang pertama, bagi pemerintah Kota Tangerang, sebagai acuan dalam pengambilan penelitian di masa yang akan datang dalam upaya mengurangi sampah daun terembesi. Yang kedua, dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran di Kota Tangerang, pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai penelitian lanjut tentang kompos daun terembesi sehingga ada daya tarik masyarakat untuk membuka wirausaha dalam pembuatan kompos daun terembesi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Be creative, signing.